Lagi untuk kesekian kalinya, aktris FTV Vanessa Angel kemarin menjalani sidang atas kasus kepemilikan obat penenang. Dalam agenda dengan kesaksian terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Vanessa selaku terdakwa mengaku sudah lepas dari ketergantungan obat penenang sejak 9 bulan lalu. Tapi menurut sang suami, Febri Ardiansyah alias Bibi, sang istri masih sering mengalami kecemasan psikis sejak lepas dari obat tersebut. Untuk memulihkan kepanikan Vanessa, Bibi mengaku kerap menghibur istrinya dengan mengajak bermain buah hatinya. Lantas benarkah meski Bibi sudah berusaha memulihkan kejiwaan sang istri, Vanessa masih terus didera kecemasan berlebih? Masih. Gue nggak bohong, Vanessa masih memiliki kecemasan, tapi alhamdulillah mungkin karena sekarang dia nggak sendiri. Dulu kan dia cemas karena dia nggak ada orang tua, dia nggak punya saudara juga, nggak punya pacar juga, nggak ada arah tujuan hidupnya. Jadi ya mau nggak mau dia pelariannya ke situ, dan dia juga punya asam lambung yang akut. Terakhir dia juga ngambil di Surabaya karena mau bunuh diri. Sebenarnya Vanessa, dia turun setengah 12 malam itu, dia baru bilang juga sama aku, dia pengen terjun sebenarnya dari hotel itu. Cuman karena malu, benar-benar malu sama semua lah. Kayak gue nggak punya siapa-siapa, terus semua orang ngejudge gue. Terus ya sekarang kayak gini lagi gitu. Lagi hamil gede 6 bulan, saat itu dia tetap harus bahagia gitu demi anaknya, biar nggak cacat anak gue, biar nggak stres. Sekarang dia tetap harus bahagia ngalamin tiap minggu sidang, dia tetap harus pura-pura seneng lah demi anaknya gitu, biar asinya juga ya lancar. Gue juga harus pura-pura seneng juga buat istri dan anak gue. Karena klien kami juga dalam kondisi terkatung-katung, baik secara kepastian hukumnya, keadilannya, dan sementara ini masa klien kami juga dalam kondisi psikis yang sangat terbebani. Ya, sejak terjerat kasus hingga awal menikah, secara psikis Vanessa memang mengalami guncangan hebat. Apalagi sebelumnya, kedua orang tua Bibi sempat tak merestui pernikahan keduanya. Beban hidup Vanessa makin berat setelah kesulitan mendapatkan peran di industri hiburan, apalagi sang suami sejak pandemi juga mengalami keterpurukan ekonomi. Sejak penerapan pembatasan sosial berskala besar yang berimbas pada tutupnya usaha jual kain di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Vanessa bahkan mengaku sempat mati listrik karena tak mampu beli token. Bahkan untuk menghidupi keluarganya, Bibi mengaku sempat menjual sepeda mahalnya hingga mengubur hobinya selama masih bujangan itu. Ya sekarang kalau benar-benar stres ya udah kita nyanyi di rumah, kita gala. Cuman ya mungkin akhir-akhir ini mungkin karena PSBB ini terus kita cuma di rumah aja, udah benar-benar gue juga udah bingung mau ngapain lagi gitu. Udah ya kondisi keuangan juga ya lumayan hancur banget. Cuman ya bisa apa gitu, kita cuma bisa usaha aja terus, berdoa aja terus. Ya semoga diberikan yang terbaik lah sama Tuhan. Kemarin kabarnya jual sepeda sama jam tangan itu gimana sih Kak Bibi? Aduh, ya mau nggak mau jual sepeda, jual hobi gue satu-satunya, jual jam tangan juga. Itu jam tangan kado ulang tahun gue tahun lalu, kado ulang tahun lalu, terpaksa harus dijual. Jatuh harganya, cuman ya udah itu buat buat survive sekarang gitu. Sekarang kemarin kan Vanessa belum dapat izin syuting, cuman sekarang karena gala udah gede, udah bisa ditinggal sejam 2 jam, jadi ya mau nggak mau kita harus syuting lagi gitu. Vanessa juga, gue jujur kalau sekarang gue sendiri belum kuat buat biayain keluarga gue, terus banyak juga biaya-biaya lain yang menuntut gitu. Udah. Derita Vanessa seolah belum berakhir. Hingga kini, statusnya masih sebagai tahanan kota. Rentetan sidang demi sidang, ke depan juga akan terus ia jalani. Agenda selanjutnya penuntutan dari jaksa. Jadi ya, kita deg-degan banget. Udah mendekati, mau vonis segala macam, Vanessa udah. Jadi kita udah bingung lah, mau ngapain segala macam, udah benar-benar bingung.
ya udah benar-benar bingung. Sekarang asinya Vanes biasa kalau dia mau sidang susah keluar, jadi tiap hari Senin galanya rewel dari malamnya, mungkin panas atau gimana. Semoga aja Gala sehat, semoga aja kemanusiaan yang adil dan beradab lah. Lebih mungkin hukum di Indonesia lebih mikirin Vanes gitu, jadi seorang ibu mikirin anakku juga gitu, nanti sama siapa. Di tengah situasi terpuruk itu, ayah Bibi yang biasa berjualan di pasar Tanah Abang juga dikabarkan positif tertular COVID-19. Ujian berat ini kian menambah beban hidup bagi Bibi. Lantas mampukah mereka melewati pahit getirnya hidup yang kini dialami di tengah lilitan kasus hukum dan pandemi? Semua orang Tanah Abang terutama ya, Tanah Abang benar-benar lagi hancur banget sekarang. Gue juga jadi bisa dibilang tulang punggung keluarga gue sekarang karena bokap gue kena COVID, ya kan, bokap gue lagi dirawat di rumah sakit. Jadi ya mau nggak mau gue ngurusin ibu gue dan 3 orang adik gue. Terus banyak lah masalah-masalah lain yang nggak bisa gue ceritain. Cuman sekarang fokus gue istri dan anak gue, gimana biar cara mereka bareng terus, gimana cara biar Vanes terus gitu sama anak gue. Semoga biar anak gue biar Vanesnya juga nggak mikir jauh gitu, misalnya kayak bunuh diri atau ya nggak tau lah. Ini isi curhatan hati gue sebagai seorang bapak. Gue yakin semua bapak-bapak lain pun bakalan mikir yang sama kayak gue. Mereka akan ngelakuin hal apapun itu demi istri dan anaknya. Di tengah situasi pelik yang dialaminya, kini Bibi hanya berharap secercah harapan agar sang istri bisa bebas. Apalagi buah cintanya yang masih kecil membutuhkan perhatian ibundanya. Harapan untuk sidang besok, ya itu lagi tadi sila keempat Pancasila aja deh, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya itu aja. Thank you guys. Ya dia sendiri juga cerita kepada saya kenapa persidangannya begitu lama gitu. Sampai 7 bulan, sementara dalam perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan psikotropika sangat cepat.